Ya, oke. Thank you ya teman-teman semua. Saya boleh diundang di Zoom ini. Ini para senior-senior YouTuber ini ya yang ada di Indonesia memberikan dukungan kepada Fitub dan juga Fitplus ya. Otomatis acara seperti ini semoga bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman sekalian sebagai member maupun orang-orang yang mau baru kenal dengan Fitub ataupun mereka-mereka yang mungkin sudah berpindah hati ya, atau orang bilang menjadi berubah atau udah nggak nafsu lagi ya sama Fitub. Ya, pertanyaannya tentang respon dari Pak Tongam yang ada di IG, betul ya? Itu ya? Ya. Oke, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Tongam, saya melihat ada 5 poin yang disampaikan itu adalah sebuah respon yang sangat normal. Jadi respon itu tidak berlebihan ataupun tidak juga membuat semakin pelik atau semakin kacau. Sebetulnya respon beliau adalah respon yang sangat-sangat normal dan wajar. Cuman kita yang salah menempatkan diri untuk menaruh sebuah tanggung jawab atau menaruh sebuah pertanyaan, sebuah accusation ya, tuduhan ya, accusation itu kepada pihak SWI. Padahal sebetulnya pihak SWI tidak memiliki nggak memiliki sebuah tanggung jawab yang besar atau tanggung jawab untuk menjawab apa yang ditanyakan, yaitu kapan Fitub on ya, bagaimana sistem atau bagaimana proses dari legalitas yang selama ini diurus oleh manajemen. Jadi kalau saya sering sampaikan sama teman-teman yang di 5 minutes juga di tim kami, saya umpamakan tuh seperti kayak kita nih mahasiswa ini mau ujian skripsi. Ya, saya pakai analogi supaya teman-teman bisa menempatkan dirinya, maksudnya menangkap seperti apa sih kondisinya ini. Nah, setelah itu saya misalnya sebagai mahasiswa, saya akan menyampaikan atau saya akan menyelesaikan program skripsi ya. Skripsi itu kan terakhir ya sebelum lulus ya. Nah, di dalam skripsi prosesnya itu kan ada, kita bikin materi dan segala macam, terus kita ada yang namanya proses bimbingan ya. Kita harus punya dosen pembimbingnya, 1, dosen pembimbing 2, dosen pembimbing 3. Dan setiap dosen pembimbing tentunya kita harus mendapatkan ACC atau persetujuan dari setiap materi yang kita ajukan. Setelah kita memproses dosen pembimbing itu, setelah melewati proses itu baru kita maju ke dalam sidang skripsi atau ujian skripsi ya. Di dalam ujian skripsi itu ada 3-4 dosen yang duduk jejeran gitu dan menguji materi kita sehingga kita dinyatakan lulus atau tidak kan gitu ya. Nah, perlu kita tahu bahwa SWI yang terdiri dari hari ini mungkin sekitar 12 instansi mencakup kementerian dan juga Polri dan segala macam, ada 12, itu mereka atuh dosen penguji sidang skripsi yang terakhir final ya. Diketuai atau dikepalai oleh Pak Tongam. Nah, sebelum kita maju ke sidang skripsi tentunya ada dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya Fitub ini siapa? Dosen pembimbingnya adalah dari OJK, Menkominfo, Kementerian Perdagangan ya, Kemendak ya, Industri dan Perdagangan ya. Dari 3 ini sebut saja sebagai dosen pembimbing. Nah, dari setiap elemen ini atau instansi ini mereka menerbitkan legalitas ACC ya, legalitas alias ACC terhadap apa yang kita kerjakan dengan konsep itu yang legal. Karena kita dibimbing beberapa instansi di dalamnya, tentunya langkah terakhir kita adalah sidang skripsi. Nah, apa yang terjadi yang kemarin itu adalah contoh
Bro Ferry ini saudara saya. Dia pengen menanyakan tentang status saya sebagai mahasiswa, apakah bagaimana proses skripsinya gitu ya, lulus apa enggak gitu ya. Nah coba bayangkan Bro Ferry ini nanya langsung kepada dosen uji, dosen yang terakhir itu yang menguji 4 orang itu. Bro Ferry maksa nanya ngomong gini, Pak Ferry, gimana itu Semilianto lulus atau tidak? Kalau sampai nggak lulus, saya bakar rumah kamu, Pak Ferry. Padahal saya sedang lagi di dosen pembimbing ketiga, belum masuk ujian skripsi atau dosen skripsi yang notabene ditanyain, nggak cuma ditanya tapi diancam. Nah ini yang terjadi teman-teman, sehingga Anda selama ini merasa overwhelming, terlalu apa ya, terlalu berlebihan dalam merespon. Kalau Fitup hari ini mengurus izin-izinnya dari pihak 3 ini, otomatis yang terakhir nanti diserahkan dalam bentuk yang lengkap kepada SWI. Nah, kalau sebelum kita menyerahkan itu ke SWI, terus ada pihak yang menanyakan dan menyerang Pak Tongam, ya pantas Pak Tongam menjawab dengan gaya bicara seperti itu. Betul ya? Masuk akal ini ya omongannya ya. Nah, sekarang kita nyambung ya sekarang ya. Berarti Fitup ini ngurus izin sampai mana? Izin yang terakhir yaitu PMSE yang dipegang oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Di mana ini yang terurus dan kemudian akan lanjut ke sidang skripsi yaitu SWI. Dalam waktu yang sangat dekat maka Fitup dinyatakan lulus ya atau tidak. Ya, kita nggak boleh terlalu jengah ya. Jengah itu terlalu naif. Kita menyerahkan memang ke pihak SWI, tapi SWI sudah ngasih bocoran kan. Seumpama kalau ujian itu dikasih bocoran soal, 6 soal yang harus dikerjakan, yang ditanyakan. Dan 6 soal ini sudah disiapkan, dikerjakan, semua materinya sudah siap. Ya. Nah, sekarang posisinya seperti itu, banyak teman-teman dari para komunitas, dari para apapun ya, kelompok yang salah menempatkan dirinya untuk menyerang SWI. Seperti tadi saya bilang, ujian skripsi, bahan materinya itu belum diserahkan, belum dilaporkan, tetapi ada orang yang menyerang menuntut untuk supaya Fitup ini lolos, Fitup ini lulus. Nah, apa yang mau dikatakan? Ya pasti Pak Tongam bicara, ya silahkan Anda kontak yang bersangkutan, kontak manajemennya dong, jangan tanya saya. Nah inilah carut marutnya beberapa orang komunitas yang mungkin merasa tidak sabar dengan proses, merasa dirinya mungkin ingin menjadi pahlawan, kepengen membantu dalam proses perizinan dan segala macam, padahal sesungguhnya sudah ada koridor, sudah ada step by step yang sudah dilakukan oleh manajemen. Dan itu nyata dilaporkan di dalam bentuk laporan kepada My Future Business Co. Saya rasa teman-teman sudah tahu semua bahwa mereka sudah mengurus perizinan sampai tahap apa. Ya, jadi jangan menyalahkan SWI. Jangan menyerang SWI karena Satgas Waspada Investasi ini adalah sebuah super body ya. Kalau saya boleh samakan seperti kayak KPK lah kayak gitu ya, tapi memang beda, ranahnya beda. Jadi dari 12 kementerian didukung dengan Polri di dalamnya dan segala macam, ini menjadi sebuah super body yang sangat-sangat menurut saya membantu sekali untuk mengamankan Indonesia dari serangan para scammer internasional yang biasanya mereka berkedok sebagai money game, berkedok sebagai yaitulah investasi bodong. Dan selalu masyarakat Indonesia menjadi korban. Karena apa? Education system kita kurang bagus,
ya semuanya dan segala macam, membuat mereka akhirnya menerobos masuk, ya. Diam-diam dia mulai bikin-bikin itu, menarik para member, user, kemudian mereka taruh uangnya, mereka store itu uangnya ke luar negeri, dan kemudian bablas angin, ya, bablas. Nah, itulah konsep-konsep money game yang selama ini dijaga oleh SWI juga, ya. Selain itu juga dia juga menjaga dari adanya serangan-serangan berbagai pihak, seperti kayak investor-investor asing yang kebiasaannya itu mereka menawarkan, ya, sebuah janji-janji manis yang luar biasa, yang sangat keren kepada calon membernya. Kemudian kita terpengaruh, kita menjadi penasaran, dan kemudian kita ikut, kita nyemplung, kita store duit. Nah, itu ceritanya. Kira-kira gitu, Bu.